Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Amania Humaida, Gilang Satyo Aji, Maulidi Rahman, Nurul Afia Fauzia, Salimah, dan Siti Azkia Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tahap 2 Understanding by Design. Nah, sebelum menjelaskan mengenai tahap 2 Understanding by Design, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Understanding by Design itu sendiri. Understanding by Design atau biasa disingkat UBD merupakan desain pembelajaran dengan alur backward design atau desain mundur. Mengapa disebut desain mundur? Karena pada UBD pola pembelajarannya terbalik, di mana pada tahap pertama dimulai dengan tujuan yang nyata, kemudian bukti penilaian yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar atau pengembangan asesmen. Dan yang terakhir adalah perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Tahap 2 Understanding by Design ialah menentukan bukti penilaian hasil belajar. Tahap ini dilakukan untuk menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar yang diinginkan. Tahap ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tugas kinerja dan bukti lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang performance test atau tugas kinerja yang merupakan tahap untuk mengembangkan bukti perencanaan pembelajarannya. Ini digunakan untuk mengukur kinerja otentik peserta didik dalam mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan. Kemudian juga untuk menentukan kriteria pemahaman yang akan dinilai. Nah, di tugas kinerja ini, penilaian kinerja itu bentuk penilaian yang menuntut peserta mempraktikkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dipelajari ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Target pencapaian hasil kinerja dalam penilaian kinerjanya juga digunakan di tugas kinerja ini. Nah, guru diperlukan dalam mengembangkannya itu yang pertama, merumuskan target pembelajaran yang akan dinilai dengan jelas, tegas, dan terukur. Yang kedua, memastikan teknik penilaian yang dipilih sesuai dengan setiap target pembelajarannya. Dan yang terakhir, ada nomor 3 itu memastikan teknik penilaian yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini dan juga nanti. Selanjutnya yaitu tahap 2 bukti lainnya. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menunjukkan capaian hasil yang diinginkan. Contohnya seperti kuis, tes, portofolio, dan juga pekerjaan rumah. Adapun yang kedua yaitu cara siswa untuk merefleksikan pembelajaran dan menilai. Nah, adapun fungsi dari bukti lainnya ini yang pertama yaitu untuk mengukur pengetahuan, yang kedua yaitu mengukur pemahaman, yang ketiga yaitu mengukur keterampilan, adapun yang terakhir yaitu untuk mengukur kemajuan. Ada prinsip-prinsip penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kedua, mencerminkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dan masalah dunia sekolah, menggunakan berbagai metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar, kemudian bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada bagian backward design pada tahap 2, hal yang perlu dilakukan yaitu siswa melakukan tugas otentik untuk mendemonstrasikan pemahaman mereka. Nah, pada tahap ini dari kelompok kami, siswa melalui kegiatan proyek mampu membuat minyak PCO. Nah, untuk penilaian kinerja pemahaman siswa, kami melakukan 2 bagian. Yang pertama, rubrik penilaian perancangan, dan yang kedua mempresentasikan produk PCO. Nah, selanjutnya bukti lainnya. Melalui bukti lainnya, misalnya seperti kuis, tes, petunjuk akademik, observasi, pekerjaan rumah, jurnal,
siswa akan menunjukkan pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, di bukti lainnya ini kami mengambil hasil akhir karya produk dalam bentuk uji coba produk. Nah, lalu yang selanjutnya melalui tes pemahaman diri. Nah, setelah melakukan dua hal tersebut, selanjutnya bagaimana siswa merefleksikan dan menilai sendiri pembelajaran mereka. Nah, cara mereka yaitu melalui lembar refleksi, pembelajaran, dan lembar penilaian diri. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you for watching and see you in the next video.